Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun setiap kita berada, mari arahkan hati kita untuk fokus menyembah Tuhan pagi ini. Dan biarlah setiap kita merasakan urapan yang sama dari Tuhan, memenuhi, mengalir dalam setiap pujian dan penyembahan kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, mengambil saat teduh sejenak. Naikkan syukur kita kepada Tuhan yang jauh lebih indah mengasihi kita sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kata yang jauh lebih indah untuk mengekspresikan betapa bangganya kami Tuhan menjadi bagian di dalam-Mu Tuhan, menjadi milik-Mu Tuhan. Sungguh indahlah Kau Tuhan. Sangat indah keajaiban-keajaiban yang Kau nyatakan dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Yesus untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa telah meninggalkan surga-Mu, meninggalkan kemuliaan-Mu untuk datang kepada setiap kami yang hina, yang lemah dan terbatas ini, agar melalui-Mu Tuhan, kasih setiamu dapat kami rasakan sampai dengan hari ini. Oh, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kelayakan yang Kau berikan bagi kami dan membawa kami untuk berjumpa dengan hadirat-Mu pagi ini. Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawalah kami pagi ini untuk berada di mana gunung kudus-Mu ada Tuhan, untuk menikmati segala kemuliaan yang telah Kau sediakan bagi kami pagi ini. Bawalah kami ke sungai kasih-Mu Tuhan, agar di dalam-Mu melimpah kasih kami kepadamu. Oh, oh, oh. Yesus, Kau baik, sebab Tuhan itu baik. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, syukur bagi Dia. Allah yang kuasa, Kau yang menjadikan segalanya, yang menjadikan segalanya. Oh, ajaib, ajaib, perkasa yang diperbuatnya, yang diperbuatnya. Terima kasih Tuhan di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan
Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik. Betapa baiknya Engkau bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri bagi kami. Sebab Tuhan baik. Yesus bawa saya untuk selamanya, kasih setianya. Syukur bagi Dia atas segala yang Dia perbuat dalam. Syukur bagi Dia. Hati kami melimpah dengan syukur bagi Dia untuk segala sesuatu yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami sampai dengan hari ini Tuhan. Ajaib perkasa apa yang Kau perbuat bagi kami, sungguh-sungguh ajaib. Di hadapan segala bangsa, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan, sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik, untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk bahwasanya, bahwasanya untuk bahwasanya, untuk selamanya, kasih setianya. Kasih setiamu kekal selamanya. Bawa aku, bawa lidahku untuk sembahmu Tuhan pagi ini. Haleluya, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi kami, bagi kami. Haleluya, haleluya.
kami, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya urapan-Mu hadir memenuhi setiap kami dimanapun kami berada pagi ini Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sedih Tuhan hibur pagi ini. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dan melihat setiap anak-anak-Mu yang dengan segenap hati menyembah Engkau pagi ini dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang telah menyatukan kami, untuk mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami, mulut kami untuk memuji setiap kebaikan-Mu pagi ini Tuhan. Bawalah kami untuk lebih dekat lagi ke dalam kasih-Mu pagi ini. Kiranya Tuhan Engkau disenangkan, Engkau tersenyum dengan apa yang kami perbuat pagi ini Tuhan. Berkaryalah Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah ibadah kami pagi ini. Engkau berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada menyembah Engkau pagi ini. Dijauhkanlah mereka dikiranya dari segala gangguan-gangguan internet, agar mereka serius, agar mereka menikmati penyembahan dengan Engkau pagi ini. Bahkan setiap kami yang ada di tempat ini, kiranya aliran kuasa yang sama memenuhi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi ini, katakan amin. Haleluya. Tuhan kita maha besar, amin. Dialah yang berkuasa. Mari kita serukan namanya pagi ini. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Dia nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan atas kebesaran-Mu memimpin kami sampai dengan hari ini. Dan kami percaya kebaikan Tuhan akan lebih lagi memelihara kami kemanapun kami pergi. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dan rasakan hadirat Tuhan melalui puji-pujian, melalui kata-kata yang kita naikkan kepadanya.
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, amin, perkasa mulia. Yesus nama Dia, segala serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan, amin. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Dialah nama di atas segala nama, Dia Raja yang memimpin kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Melihat ada begitu banyak kematian yang sedang terjadi saat ini, menyadari kami bahwa kami sedang berjalan beriring dengan kematian. Tapi kalau kami masih menikmati hidup yang Tuhan beri pagi ini, itu berarti bahwa Tuhan mau kami mengerjakan apa yang jauh lebih besar lagi buat-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan yang memberikan kami hidup sampai pagi ini. Terima kasih. Penuhilah kami dengan firman-Mu pagi ini. Sebab kami anak-Mu, kami hamba-Mu Tuhan, yang harus selalu dibimbing oleh Raja kami. Ya. Biarlah kehendak Tuhan nyata di tengah kami pagi ini. Dan biarlah Yesus Engkau semakin besar dalam hidup kami Tuhan. Mengikuti Engkau adalah kesukaan hati kami Tuhan. Kekuatan kami dalam hidup ini adalah ketika kami mengiringi Engkau dengan kasih setia kami yang kekal. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu jadikanku
hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi kita naikkan pujian. Kami ada sampai hari ini bukan karena kuat kami, tapi karena Roh-Mu yang begitu kekal mengasihi kami. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Di hidup mengiringmu, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut-Mu Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Nyatakan kehendak-Mu dan kuasa-Mu pagi ini Tuhan, mengenal kehendak-Nya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kepada hambanya saya persilakan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami memuji Allah kami yang hebat, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang sudah menyelamatkan kami, mati di kayu salib, tapi bangkit pada hari ketiga, menyelamatkan kami, memberi kami hidup kekal, dan membawa kami dalam persekutuan kepada Allah Bapa yang hidup. Tuhan memelihara kami dalam kesetiaan-Mu dan memimpin kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan peliharakan kami dengan segala anugerah dan kebaikan-Mu. Dan kami percaya Tuhan sedang memimpin kami dalam anugerah dan kebajikan-Mu. Tuhan memelihara kami dalam semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup, terpuji nama-Mu. Oh Tuhan, kami bersuka cita pagi ini. Sekalipun kami beribadah secara online, di rumah-rumah, di kamar-kamar, di ruang tamu, umat-Mu sedang menyembah. Tapi kiranya Roh Allah yang kudus memberkati kami, Roh Allah yang kudus mengurapi kami. Apa yang kami lakukan pada hari ini menyenangkan Tuhan. Tuhan bersuka cita atas ibadah kami.
Dan Tuhan juga berbicara kepada kami, Allah Roh Kudus berbicara kepada kami, menyingkapkan maksud firman Bapa di sorga, menolong kami semakin bertumbuh, menolong kami semakin mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan dalam hidup kami. Terpuji namamu Allah yang hidup. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami. Silakan Tuhan berbicara, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Shalom saudara-saudaraku. Shalom. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Para pelayan di gereja dan juga semua umat Tuhan yang menyembah di rumah masing-masing. Kita pasti bersuka cita hari ini ya, karena tidak ada kesempatan untuk bersedih. Tidak ada waktu untuk menyesal, tapi sebaliknya, bangun hidup kita dengan sukacita atas pemeliharaan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan sedang memelihara kita. Amin saudaraku. Puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita masih melanjutkan firman Tuhan ya. Semoga saudara masih bersama dengan saya setelah beberapa minggu. Ya, ini minggu yang ke-6 ya. Kita merenungkan Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12 ya. Semoga ini sudah sampai pada puncaknya. Sebenarnya masih ada satu lagi ya. Kita sudah mengkhotbahkan beberapa bagian. Ini sudah bagian ke-6. Ada satu lagi tapi saya merasa ini puncak dari 5 minggu. Ini minggu ke-6 kita mempelajari tentang Tuhan kita yang ajaib. Nah sekarang kita pada tema Yesus Allah yang berkuasa. Semoga saudara-saudara di rumah bisa melihat tayangan slide ini. Tema kita Yesus Allah berkuasa. Jadi saya menganggap ini puncak. Ya sekalipun masih ada satu bahan khotbah lagi, tetapi mungkin nanti lain kali kita lanjutkan ya. Tetapi ini puncak karena memang tujuan dari penulisan Markus ini adalah mengetengahkan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Baik, kalau saudara-saudara sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama bagian ayat ini. Ya. Ya. Ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam di hatimu?" Kita nanti lanjutkan di ayat sampai ayat 12. Tapi kita mau tujukan mata kita di ayat yang ke-7 sebagai perenungan kita. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saya coba mengendalikan dari sini ya. Baik, ya tapi kadang-kadang bermasalah. Ya. Baik, sekarang mari kita masuk pada bagian pendahuluan. Beberapa pertanyaan kita sudah merenungkan sepanjang 5 minggu berturut-turut. Yang pertama, apakah Yesus tahu pergumulan kita? Ini orang lumpuh. Dan Alkitab menjawab, Yesus tahu pergumulan kita. Yesus menjawab pergumulan orang lumpuh. Pertanyaan kedua, apakah Yesus tahu iman kita? Apakah Yesus tahu bahwa kita berharap kepadanya? Ini adalah pergumulan 4 penggotong. Dan Yesus tahu, Yesus melihat. Pertanyaan yang ketiga adalah,
apakah Yesus tahu kepikiran kita atau apa yang kita pikirkan? Apa yang kita bingungkan, khususnya di masa ini? Tentang ahli Taurat. Dan minggu lalu kita menjelaskan Yesus tahu. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang keempat, saudara-saudara, yang akan kita renungkan bersama-sama minggu ini. Apakah Yesus sanggup untuk menolong kita? Dia tahu pergumulan kita, kesulitan kita, keterbatasan kita, kelemahan kita, sakit kita. Dia tahu kita berharap kepadanya, dia tahu iman kita. Dia tahu juga apa yang menjadi kepikiran kita. Dia tahu bahwa pikiran kita berdebat, berdialog dengan begitu banyak pertanyaan di masa ini. Bukan dia hanya tahu, saudara-saudaraku. Allah sanggup untuk menolong kita. Alasannya karena Allah itu berkuasa. Saudara-saudara, karena Yesus adalah Tuhan, maka Ia pasti sanggup menolong kita dan melepaskan kita dari apa yang sedang kita alami saat ini. Dan Tuhan Yesus pasti tahu apa yang Ia akan lakukan untuk menolong kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan membahas pertanyaan ahli Taurat di ayat yang ke-7. Ada 2 pertanyaan ahli Taurat. Yang pertama, mengapa orang ini berkata begitu? Jawabannya, karena Yesus Allah, maka dia berkata begitu. Pertanyaan yang kedua adalah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Apalagi mengampuni semua dosa-dosa kita. Baik dosa dulu, sekarang, maupun dosa yang akan datang. Hanya Allah yang sanggup mengampuni semua dosa kita. Dan ini kita akan merenungkan bersama-sama. Memang betul orang bertanya, buktikan kepada saya kalau Yesus itu Tuhan. Atau kalau Yesus pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Salah satu ayatnya adalah, bukan salah satu, beberapa ayat dalam Markus pasal 2 menyatakan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia tidak hanya berkuasa dalam kitab ini, tapi dia berkuasa dalam hidup kita di sini saat ini. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Karena itu kita bersuka cita atas Tuhan Allah kita. Baik, kita akan membahas. Yang pertama adalah pertanyaan pertama, mengapa Yesus berkata begitu? Apa itu katanya? Di ayat yang keempat. Semua dosa-dosamu sudah diampuni hari ini. Mengapa Yesus berkata demikian? Jawabannya adalah karena Yesus berkuasa atas manusia dan seluruh alam semesta. Di ayat 5 ya. Hai anak, lebih tepatnya hai anak, semua dosa-dosamu. Dalam teks bahasa Indonesia hanya satu kata dosa ditulis, harusnya jamak. Semua dosa-dosamu sudah diampuni hari ini. Bukan besok, bukan tahun depan diampuni, bukan tahun depan diampuni. Itu sebabnya saudara-saudara, di iman kita tidak ada pengampunan setiap tahun. Pengampunan itu sekali untuk selama-lamanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, sekali. Dulu, sekarang, yang akan datang. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena Yesus adalah Allah. Nah, yang menarik adalah Yesus menyatakan dirinya Allah dengan menyebut dia sebagai anak manusia. Bapak Pepet pernah berkata kita akan merenungkan bagian anak manusia. Nah, saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus senang sekali menggunakan gelar anak manusia? Bukan hanya di ayat ini saja, tapi berkali-kali. Gelar anak manusia, saudara-saudara, jadi mulai dari sekarang, saudara berpikir, setiap kali saudara membaca Alkitab, taruh di pikiran kita, bahwa ketika membaca anak manusia, itu bukan berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Tapi itu berbicara tentang keilahian Yesus.
Memang ada beberapa ayat-ayat yang berbicara anak manusia itu bicara tentang kemanusiaan, sifat manusia, atau juga dalam perjanjian lama. Tetapi anak manusia pada dasarnya menunjuk pada keilahian Yesus. Di ayat 10 Yesus berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa. Anak manusia bukan berarti bahwa anak yang dilahirkan oleh manusia. Tapi anak manusia ini adalah gelar yang ditujukan kepada Yesus. Karena sebenarnya Yesus sedang menggenapi ayat ini di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Mari kita buka saudara-saudara. Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Kalau saudara sudah menemukan, saudara bisa membacanya dalam hati. Saya membacanya demikian. Yesus sedang mengutip Daniel pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14 demikian. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Yang lanjut usianya itu adalah Allah Bapa. Dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14. Lalu diberikan kepadanya, kepada anak manusia, kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya, kepada anak manusia. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara bisa memahami itu? Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia karena anak manusia itu berbicara tentang otoritas. Anak manusia itu berbicara bahwa dia, anak manusia, sudah mendapatkan segala kuasa dari Allah Bapa. Kuasa atas seluruh manusia. Kuasa atas seluruh alam semesta. Perhatikan, diulang berkali-kali saudara-saudara ayat 14 ini. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan. Dan kekuasaan, 2 kali, sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. 3, kekuasaannya ialah 4, kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara-saudara, kata kekuasaan diulang di sana berkali-kali itu bicara tentang exousia. Ya, saya ulang lagi ya. Saudara bisa taruh di sini. Exousia. Exousia itu adalah bicara tentang kuasa. Nah, ini kita akan bicarakan tentang exousia, tentang kuasa Yesus, anak Allah. Jadi, Yesus ketika mengutip ayat ini, Yesus sedang menggenapi Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14 sebagai dialah anak manusia yang sudah mendapatkan kemuliaan, kekuasaan. Dan ini diulang lagi, ayat ini diulang lagi oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19, ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, exousia, segala kuasa di surga dan juga di bumi. Sama saudara-saudara. Siapakah yang berkuasa di surga dan di bumi? Dan kalau kita membaca bagian ini, di sana dikatakan kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja, kekuasaan ialah kekuasaan yang kekal. Kekal. Dari sejak penciptaan langit dan bumi sampai akhir zaman nanti, dan di sorga itu kekal. Dan Yesus menunjuk dirinya, dia adalah Allah yang kekal. Dia tidak berubah, dia tidak berusia. Dan dia kekal. Dia maha kuasa. Karena itu saudara-saudara berbahagialah, karena dia maha kuasa. Nah sekarang saudara-saudara, ketika Yesus menjelaskan Daniel pasal 7 ayat 13-14, ahli Taurat tidak ngerti firman ini.
ahli Taurat tidak ngerti. Padahal bukankah mereka ahli Taurat? Daniel pasal 7 ditulis dalam perjanjian lama. Ahli Taurat dalam perjanjian baru. Kalau kita membaca dalam perjanjian lama, kita membaca ahli kitab. Sebagai ahli kitab harusnya mereka ngerti ayat ini. Tapi ternyata mereka tidak mengerti bagian ayat ini. Saudara-saudara, saya mau berkata begini, tidak mudah menerima dan mempercayai firman. Kita harus menundukkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan minta Roh Kudus berbicara kepada kita. Tidak mudah bukan berarti bahwa tidak mungkin kita memahami firman. Tidak mudah bukan berarti sangat tidak mungkin kita mengerti firman. Roh Kudus akan menerjemahkan firman kepada kita. Karena itu mari kita sungguh-sungguh percaya pada firman. Ketika hati kita haus akan Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada kita. Para ahli Taurat tidak haus akan firman. Nah, karena itu saya mengajak saudara-saudara untuk mempelajari ahli Taurat lebih dahulu. Siapakah ahli Taurat? Saudara-saudara, ahli Taurat di dalam ayat yang kita baca ditulis kata grammateon. Grammateon, kita menemukan dari kata grammateon kita menemukan kata grammar. Grammateon itu artinya penulis. Grammar itu adalah tata bahasa. Maka grammateon itu adalah orang yang suka menulis. Yaitu menulis ayat-ayat Alkitab. Bahkan bukan cuma menulisnya saudara-saudara. Mereka juga sampai menghitung ayat-ayat Alkitab saat mereka menulis. Saudara pernah menghitung ayat-ayat Alkitab? Bukan ayatnya yang dihitung. Bukan ayat 1, ayat 2, ayat 3. Tapi kata-katanya dihitung. Jadi misalnya begini, Kejadian pasal 1. Maka dia akan, Kejadian pasal 1 ayat 1 itu dihitung ada berapa kata di dalamnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada 7 kata. Bukan cuma itu. Bisa saja dari satu pasal itu, maka grammateon ini, ahli Taurat ini, bisa tahu ada berapa kata Allah di dalam Kejadian pasal 1. Ada berapa kata Allah di dalam seluruh kitab Kejadian. Itu pekerjaan mereka. Tapi ketika menghadapi Daniel pasal 7, ayat 13-14, mereka tidak ngerti. Grammar itu adalah tata bahasa. Atau grammar juga bisa berarti ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Yang meliputi tata bentuk kata, morfologi, dan ilmu tata kalimat atau sintaksis. Wah, mereka keren. Jadi kalau ahli Taurat ini diberikan Daniel pasal 7 ayat 13-14, dia tidak hanya bisa menghitung, tapi dia bisa membuat grammar. Dia bisa membuat artinya, tata bahasanya. Tapi ketika Yesus menjelaskan, mereka tidak ngerti. Ada banyak orang yang bisa baca Alkitab, tapi susah untuk percaya Alkitab. Susah untuk percaya. Mengapa? Karena mereka tidak memberikan hatinya untuk mengakui firman. Mereka berusaha menalar Alkitab dengan logika mereka sampai tidak sampai di hati mereka. Saudara-saudara, pentingnya untuk merendahkan hati kita waktu membaca Alkitab. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Siapakah orang ini? Yesus berkata, "Akulah Anak Manusia." Dia Allah yang maha kuasa, yang mendapatkan kekuasaan. Nanti kita lanjutkan. Sekarang pertanyaan yang kedua. Ahli Taurat bertanya di ayat 7 bagian B. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Saya menggarisbawahi kata dapat. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Ya, tidak ada. Kecuali Allah saja yang bisa mengampuni. Harusnya seluruh agama percaya. Tapi faktanya bahwa
banyak agama tidak percaya Allah bisa mengampuni dosa manusia. Dengan upaya mereka, mereka dapat pengampunan. Dengan doa-doa mereka, dengan ibadah mereka, mereka dapat pengampunan. Bukan karena Allah yang mengampuni, tapi usaha mereka. Tapi firman Tuhan berkata, siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Ya, memang hanya Allah sendiri yang dapat mengampuni dosa. Itu berarti saudara-saudara, ketika Yesus berkata di ayat yang kelima, hai anak, dosa-dosamu semuanya sudah diampuni hari ini. Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah yang berkuasa mengampuni semua dosa-dosa manusia, semua dosa-dosa kita. Yesus punya kuasa dari siapa? Dia dapat kuasa dari mana sehingga dia berkata, hai anak, semua dosa-dosamu diampuni hari ini. Bukan mulai hari ini dan akan diampuni terus-menerus. Bukan. Hari ini semua dosamu tuntas diampuni. Dan itu yang dilakukan Yesus di kayu salib. Semua dosa-dosa kita tuntas diampuni. Dan Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Semua dosa-dosa kita sudah selesai, sudah tuntas diampuni. Yang harus kita lakukan hanyalah pengakuan, saya sudah berdosa. Dan Tuhan yang berkuasa akan mengampuni dosa-dosa kita. Saya akan mengulangi kata berkuasa berkali-kali. Karena Yesus Allah yang berkuasa. Ketika Yesus berkata, hai anak, semua dosa-dosamu diampuni hari ini. Yesus sedang menyamakan dirinya sebagai Allah. Karena tadi kita sudah mengutip di dalam Daniel pasal 7 ayat 13-14. Dia adalah anak manusia yang diberi kekuasaan atas manusia. Itu berarti atas dosa-dosa manusia. Atas manusia itu berarti atas semua kelemahan manusia. Termasuk sakit manusia. Dan Yesus berkuasa mengampuni dosa-dosa manusia. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Para ahli Taurat memakai kata siapa yang dapat. Iya, maafkan saya kalau saya menjelaskan dalam teks Yunaninya ya, supaya kita bisa mempelajari ini, bahwa nalar mereka terlalu rendah dibandingkan dengan Yesus Tuhan. Jadi para ahli Taurat mempertanyakan kemampuan Yesus atau kemampuan Allah. Siapakah yang dapat? Dapat itu berarti mampu atau sanggup. Kata dapat dalam teks Yunani itu adalah dunatai. Kalau dalam bahasa Inggris, saudara bisa membuka teks bahasa Inggris, ditulis can atau able. Dapat. Siapa yang can? Siapa yang able? Tetapi sama dalam bahasa Yunani dunatai. Nah, saudara-saudara, apakah itu dunatai? Yesus menjawab, ahli Taurat ini bukan dengan aku dapat. Tapi Yesus berkata begini, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa. Kalau tadi ahli Taurat berkata, siapa yang dapat? Tapi Yesus berkata begini, bukan dapat. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bukan hanya dapat, tapi berkuasa. Kata berkuasa ini adalah berotoritas. Coba kita bandingkan dalam bahasa Indonesia kata dapat dengan berotoritas. Saya bisa dapat, tapi saya tidak punya otoritas. Saya mampu, tapi apakah saya punya otoritas? Soal dosa itu bukan soal dapat, tapi soal dosa itu adalah soal otoritas. Soal menyembuhkan bisa saja mampu, tapi lebih tinggi adalah otoritas. Dalam teks Yunani ditulis exousian atau kata dasarnya exousia. Jadi ada dua kata Yunani yang kita pelajari hari ini ya. Yang pertama ya, diingat ya, bukan supaya pinter, supaya ngerti bahwa firman Tuhan luar biasa. Dan saya menikmati membaca firman Tuhan ini. Siapa yang dapat dunatai? Siapa yang able? Siapa yang can?
Tapi Yesus berkata, bukan dapat. Siapa yang berkuasa? Aku berkuasa. Exousia. Aku berkuasa untuk mengampuni. Mari kita lihat perbedaan antara dunatai dengan exousia. Dapat dengan berotoritas atau berkuasa. Atau able dengan authority. Ya, mari kita melihatnya satu persatu. Perbedaan dapat, able, atau dunatai, dengan berkuasa atau berotoritas, dalam bahasa Yunani, exousia. Ya, kata dapat atau able adalah kemampuan alamiah yang dimiliki oleh sebuah benda, atau manusia, atau Allah. Jadi manusia bisa dapat. Allah juga bisa dapat. Alam juga bisa dapat. Saya akan buktikan dengan ayat-ayatnya. Begini, saudara bisa membuka langsung ayat Alkitab saudara, atau di depan sudah saya menampilkan, dan perhatikan ada yang di bold di sana, atau di garis di underline ya. Matius pasal 3 ayat 9b. Begini kata Yohanes Pembaptis, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Allah dapat. Lalu kemudian dalam teks bahasa Yunani, legogar umin oti dunatai, dapat ya. Allah dapat karena dia punya sifat alamiah. Sifat alamiah adalah dia bisa mencipta, dia bisa membentuk, itu sifat alamiah. Dia dapat. Tapi rupanya bukan hanya Allah yang dapat, yang sanggup, tapi juga siapa yang sanggup? Pohon, gunung juga. Perhatikan. Matius 5 ayat 14. Kita bisa baca bersama-sama, 2, 3. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kata mungkin itu ditulis kata dunatai. Atau lebih tepatnya dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kalian adalah terang dunia, kota yang terletak di atas bukit, tidak dapat kata dunatai. Jadi gunung juga itu dapat. Allah itu dapat karena itulah sifat alamiahnya. Gunung juga dapat karena dia memiliki sifat alamiah. Dia di atas tempat yang tinggi, dan kalau ada kota pasti terlihat, itulah sifat alamiahnya. Sekarang ayat yang ketiga. Matius 7 ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dalam bahasa Yunaninya, dunatai. Itu tidak. Ya. Iya. Mirip dengan bahasa Bali ya. Ya. Itu tidak. Dunatai adalah dapat. Tidak dapat pohon agaton baik. Pohon baik menghasilkan buah yang jahat, poneros. Jadi pohon juga bisa dapat. Ya, tidak dapat, tidak mungkin, tidak dapat pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi maksudnya begini, pohon yang baik itu pasti hasilnya, pasti buahnya baik. Atau pohon yang subur pasti menghasilkan buah yang baik. Jadi pohon juga dapat. Lalu kemudian itu berarti bahwa kata dapat yang dipikirkan oleh ahli Taurat adalah nalar biasa. Tapi yang kedua, exousia. Ketika Yesus berkata, aku berkuasa, aku exousia. Otoritas atau kuasa, authority. Exousia adalah kuasa yang dimiliki untuk memerintah, atau otoritas untuk memerintah dan berfirman. Jadi kalau dunatai tadi itu bisa bicara tenaga, sifat alamiah.
Tapi kalau eksosia, otoritas itu adalah hanya dengan berfirman. Otoritas. Baik, kita akan lanjutkan. Sebagai contoh begini, raja memerintah dan menguasai dengan otoritasnya. Raja, dia sudah punya predikat sebagai raja. Dan ketika dia berkata bahwa hari ini semua rakyat harus menaikkan bendera setengah tiang. Raja tidak perlu keliling atau membawa pentungan. Dia punya otoritas. Dan dia hanya berkata, hari ini maklumat untuk seluruh rakyatku supaya mengadakan hari sukacita. Hari ini seluruh rakyat kita akan mengadakan pesta sukacita dan saya melarang rakyat untuk berduka cita sepanjang hari ini. Dia hanya berkata begitu, dia tidak perlu keliling dengan keretanya, dia tidak perlu keliling dengan membawa senjata, membawa tentara untuk mengancam, karena dia punya otoritas. Dan itu yang dimaksud di ayat 10 tadi dalam Markus pasal 2. Yesus anak manusia punya otoritas. Dia hanya berkata, aku mengampuni semua dosa-dosamu. Hari ini tuntas, selesai. Tidak ada lagi dosa yang tertinggal. Satu pun tidak, semuanya tuntas. Lalu ahli Taurat berkata, siapa orang ini? Bukankah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa itu sendiri? Ya, memang dia Allah. Dan dia sedang mengatakan dirinya Allah. Nah sekarang, saudara-saudara, Yesus menunjukkan kuasanya, eksosianya, sebagai Allah yang berkuasa. Sebenarnya saudara-saudara, waktu kita membaca Markus pasal 2, ayat 1 sampai dengan 12, tujuannya bukan untuk memperlihatkan orang lumpuh disembuhkan. Itu bukan tujuannya. Tujuan dari Injil Lukas ini bukan menunjukkan Yesus menyembuhkan orang lumpuh atau orang lumpuh itu kasihan amat karenanya Tuhan menyembuhkan. Tapi tujuan dari perikop ini mau menyatakan bahwa Yesus itu Allah yang berkuasa. Yesus Allah yang berkuasa. Jadi orang lumpuh tadi dengan 4 penggotong itu adalah alat peraga. Alat peraga untuk memamerkan kuasa Yesus. Alat peraga untuk memperlihatkan Yesus berkuasa atas semua pergumulan, semua masalah. Saudara-saudara, kita adalah alat peraga. Dan Tuhan memakai hidup kita supaya Tuhan memperlihatkan kuasanya dan kemuliaannya. Betul kita bergumul dengan masalah kita. Kita bergumul dengan dosa kita. Kita bergumul dengan penyakit kita. Kita bergumul dengan kelemahan kita. Kita bergumul dengan keterbatasan kita. Dan khususnya di masa pandemi ini kita bergumul dengan persoalan kita. Yesus tahu kita bergumul. Dan Tuhan sedang dan akan memperagakan kuasanya dalam hidup kita. Amin, saudara. Tuhan sedang dan akan memperagakan kuasanya. Dia adalah Tuhan. Nah, kita sudah membahas berkali-kali ini. Saya mengulang lagi. Ada 3 hal yang dibuat Yesus sebagai dia berkuasa. Yang pertama, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ayat yang kelima kita sudah baca. Jadi manusia tidak perlu melakukan apapun juga untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ketika Yesus berkata, aku mengampunimu, Yesus tidak berkata syaratnya begini, kamu ibadah besok. Enggak. Yesus tidak berkata begini, karena kamu sudah datang kepadaku hari ini, maka aku mengampuni kamu. Di ayat 5, Yesus tidak memberikan syaratnya, kamu diampuni. Jadi pengampunan itu adalah tanpa syarat. Manusia tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan pengampunan. Saudara tidak perlu
berpuasa, berdoa untuk mendapat pengampunan. Saudara tidak perlu datang ibadah untuk mendapatkan pengampunan. Itu namanya barter. Manusia tidak perlu berbuat baik dulu untuk menebus kesalahannya supaya dia bisa diampuni. Karena Allah kita berotoritas untuk mengampuni kita. Manusia tidak harus menunggu rohani. Saya, saudara, tidak harus menunggu lebih baik lagi dan taat melakukan firman ini, melakukan semuanya, lalu Allah akan mengampuni kita. Tidak begitu. Semua syarat-syarat itu tidak diperlukan karena Dia berotoritas. Tapi kalau kita diampuni karena berbuat baik, kalau kita diampuni karena saya berdoa dan berpuasa, karena saya diampuni karena saya beribadah, itu Allah yang lemah. Karena Dia butuh syarat. Dan sebenarnya Allah tidak mengampuni kita, tapi orang itu mengampuni dirinya sendiri karena dia yang berusaha. Ini iman Kristen. Ini iman Kristen. Itulah maksud dari aku berkuasa, eksosia untuk mengampuni, bukan karena perbuatanmu. Semua syarat itu kita lakukan bukan untuk mendapatkan pengampunan. Tapi yang saya sebutkan tadi, itu bukan syarat. Tapi itu adalah efek seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Allah mengampuni kita karena kita berbuat baik, karena kita beribadah, itu Allah yang lemah, itu Allah yang tidak mampu. Ia membutuhkan manusia, Ia membutuhkan pertolongan manusia. Dan kalau manusia tidak mampu melakukan itu semua, tapi puji Tuhan, Tuhan kita mampu melakukan tanpa perbuatan kita untuk datang. Tetapi Dia sanggup untuk mengampuni kita. Allah yang lemah adalah Allah yang tidak mampu mengampuni dosa-dosa umatnya. Maukah saudara-saudara mengikuti Allah yang lemah seperti itu? Yang memaksa supaya bisa diampuni dengan semua ibadah pahala. Dan itu Allah yang lemah. Allah yang tidak berkuasa sama sekali. Allah kita berkuasa. Hanya dibawa, digotong, ditaruh di sana, dan Yesus berkata, "Hai anak, semua dosa-dosamu hari ini diampuni tuntas sekali untuk selama-lamanya." Amin, saudara. Amin. Yesus kita berkuasa. Adakah yang bergumul dengan dosa? Adakah yang bergumul dengan kesalahan? Adakah yang bergumul dengan kegagalan? Yang kedua adalah Yesus berkuasa bukan hanya mengampuni dosa, tapi Yesus berkuasa mengetahui pikiran-pikiran orang. Kita sudah membaca di ayat yang ke-6 dan ke-7. Yesus tidak bertanya kepada ahli Taurat. Dan juga Yesus tidak perlu menunggu jawaban. Dia langsung menjawab. Dia tidak menunggu proses waktu yang panjang. Kira-kira apa yang dilakukan? Yesus tidak perlu menganalisa hati mereka itu. Tapi Yesus langsung tahu hati mereka. Yesus langsung tahu pikiran mereka. Yesus tahu pikiran kita sekarang, saudara. Dia tidak perlu menganalisa pikiran kita karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia tahu kepikiran kita, Dia tahu pergumulan kita, Dia tahu apa yang kita pikirkan. Bahkan Dia tahu juga bahwa kita sedang lemah. Dia tahu juga bahwa kita sedang khawatir. Dia tahu juga bahwa kita sedang ketakutan. Dan firman Yesus, mengapa kamu memikirkan hal itu? Mengapa kamu berpikir hal-hal yang jahat? Khawatir, takut, meragukan Tuhan, itu adalah pikiran-pikiran jahat. Dan kita harus membuang itu, saudara-saudara. Sebab kalau kita biarkan pikiran-pikiran jahat itu, ia akan menggerogoti iman kita, menggerogoti pengharapan kita, bahkan menggerogoti perasaan kita, juga menggerogoti tubuh kita, sehingga kita lemah dan kita sakit. Dimulai dari kekhawatiran kita. Buanglah kekhawatiran, buanglah ketakutan jauh-jauh, karena Allah tahu pikiran kita. Amin. Yang ketiga, kemahakuasaan Allah, Yesus sebagai Allah atas penyakit. Yesus tidak membutuhkan media. Karena Yesus berkuasa atas penyakit, maka Ia hanya berfirman kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan,
bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah dan pulanglah ke rumahmu. Yesus tidak butuh waktu. Orang itu juga tidak butuh waktu mencoba tertatih-tatih berjalan. Yesus tidak butuh praktek untuk berjalan. Yesus tidak butuh alat media obat. Tapi Yesus langsung menyembuhkan orang itu. Yesus berkuasa. Yang dia tadi menyebut namanya sebagai anak manusia, diberi kuasa, wewenang atas seluruh alam semesta, atas manusia, termasuk juga atas sakit kita. Termasuk juga persoalan yang kita alami saat ini. Yesus berkuasa. Karena Yesus berkuasa atas penyakit, maka ia tidak membutuhkan media menyembuhkan kita. Sekali dia berfirman, dia menyembuhkan kita. Saudaraku, hari ini kita betul-betul dalam masa yang sangat sulit. Bekerja begitu sulit. Tapi percayalah, sulit bukan berarti bahwa Tuhan tidak sanggup menolong kita. Sulit bukan berarti bahwa Tuhan tidak mampu, able. Tetapi dia exousia. Dia bukan hanya dunatai, mampu, sanggup. Tapi dia exousia, dia berkuasa untuk menolong kita, saudara-saudara. Amin. Buanglah ketakutan kita, buanglah kekhawatiran kita. Sebab dia Allah yang berkuasa. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Dia sanggup menolong kita. Kita berdoa supaya pandemi ini segera selesai. Tapi Tuhan berkuasa menolong kita. Amin, saudara. Saya mau simpulkan firman Tuhan pada pagi ini. Yang pertama, karena Yesus berkuasa, percayalah perkataannya, ia pasti menggenapinya. Amin, saudaraku. Yang kedua, karena Yesus Allah berkuasa, serahkan seluruh bebanmu, persoalanmu, dan sakitmu kepada Tuhan. Yang ketiga, karena Yesus Allah berkuasa, berserahlah kepadanya dengan segenap hatimu untuk dipimpin hidupmu. Percayalah, Tuhan sedang memimpinmu saat ini. Percayalah, di masa pandemi ini Tuhan sedang mengarahkan kaki kita. Percayalah. Percayalah. Bersembunyi hanya di dalam Tuhan saja. Tinggal di dalam Tuhan saja yang sanggup menolong kita. Amin, saudaraku. Bersukacitalah bersama dengan Tuhan yang berkuasa menolong kita. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara-saudaraku. Terpuji namamu Allah yang hidup. Oh, terpuji namamu. Terima kasih kami memiliki Allah yang berkuasa. Bukan hanya sanggup menciptakan langit dan bumi dan selesai semuanya. Tetapi Allah yang mengampuni dosa-dosa kami, pergumulan kami, beban kami, trauma kami, kegagalan kami. Allah juga sanggup untuk menyembuhkan semua sakit, kelemahan, persoalan, beban, ketidakmampuan, ketidakberdayaan kami. Allah sanggup untuk menolong kami saat ini. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami dalam pikiran. Ada begitu banyak perdebatan, diskusi dalam pikiran kami. Tuhan, Engkau tahu semuanya. Ketakutan kami. Jangan biarkan ketakutan itu tersimpan di dalam hati kami. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran memimpin hidup kami. Tapi kami bergantung kepadamu. Oh, berkatilah Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah semua umat-Mu. Berkatilah umat-Mu Tuhan, tolonglah umat-Mu dalam masa yang sangat terbatas, yang sangat sulit ini Tuhan. Engkau Allah kami yang berkuasa, memiliki exousia, memiliki kuasa dan kemampuan dunatai. Terima kasih Tuhan. Kami bergantung kepadamu, kami bersandar kepadamu. Terpuji namamu. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang sedang berjuang untuk melawan COVID-19 bersama dengan seluruh umat-Mu, masyarakat Indonesia.
Tuhan berkatilah upaya pemerintah kami, baik pemerintah pusat, pemerintah lokal, seluruh daerah di negeri kami ini berkati Tuhan. Berkati juga gerejamu Tuhan, tolong berkatilah gerejamu, berkati umatmu. Tuhan kiranya memeliharakan umatmu yang mengalami kesulitan. Tuhan bela mereka, bantu mereka. Bahkan semua masyarakat Indonesia dalam keadaan yang sulit ini, berkatilah Tuhan perekonomian bangsa kami. Tuhan tolong pemerintah berikan hikmat, ide-ide yang baik untuk mengembangkan perekonomian dan kemajuan bangsa kami. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit atau ada yang terpapar COVID-19. Berkatilah mereka, sembuhkanlah mereka. Tuhan juga memberkati para medis, polisi, orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan melawan COVID-19 ini. Berkati para tenaga medis, polisi, tentara, atau di balik para pecalang, dan semua satgas-satgas COVID, berkati mereka, lindungi mereka. Mungkin ada juga saudara-saudara kami yang bertugas di sana, jagai mereka semua. Berkatilah kami ya Allah yang hidup. Kami berdoa untuk pemberitaan keselamatan yang diadakan. Di mana-mana tempat berkatilah pemberitaan keselamatan. Supaya banyak orang yang mendengar-Mu, ada banyak orang yang memberikan hidupnya, dan ada banyak orang yang mengikut-Mu, ada banyak orang diselamatkan karena mereka percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Berkatilah pemimpin kami di pulau ini, gubernur, dan setiap bupati, wali kota, setiap camat, kepala desa atau lurah, berkatilah Tuhan. Khususnya di Banjar Tegal ini, berkati kepala lingkungan kami. Berkati Tuhan, kepala kelurahan kami, Pak Camat berkati, Bupati Badung berkati Tuhan. Dalam mengelola daerah ini, dan juga dalam mengembangkan daerah ini, berkatilah. Terima kasih Allah yang hidup. Apa yang dikerjakan umat-Mu, buatlah berhasil. Apa yang dipikirkan umat-Mu, berkatilah. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita. Angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah firman-Nya yang menjadi berkat bagi kita. Tuhanlah pembelamu. Tuhan membantumu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu di masa ini. Tuhan menanggung engkau di tangan kanan-Nya yang kuat. Tuhan mendampingimu dan menguatkanmu. Tuhan juga mendengarkan doa-doamu. Tuhan akan melepaskan engkau dari mulut singa. Ya, Tuhan akan melepaskan engkau dari setiap usaha jahat. Akan menolong, memberkati, menyelamatkanmu. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah pelindungmu. Dan Tuhanlah yang berkuasa memimpinmu dengan segala anugerah dan kebajikannya hari ini sampai Maranatha. Semua orang percaya berkata, amin. Genggamlah tanganku, Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat
sesat mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang benar, Yesus namanya. Silakan.